Halo, wacau, Horas, apa kabar para geng? Pecinta film misteri tapi bukan horor. Hehe. Yap, gengs, kali ini kita akan membahas sebuah film Korea dengan rasa komplit seperti permen nano-nano. Hehe. Film berjudul Mystic Pop-Up Bar ini disuguhi dengan total episodenya ada 12. Film ini diperankan oleh Wang Junjae, Yuk Sunjae, Choi Won Yang, dan banyak pemeran pendukung lainnya. Menurut saya, film ini sangat menarik untuk ukuran sebuah drama, di mana semuanya ada gengs, ada rasa misterinya, komedi, fiksi supernatural, dan fantasi dengan efek visual yang cukup memanjakan mata, walaupun tidak banyak geng. Tapi cukuplah menurut saya. Oh ya, selain itu ada juga soal kuliner yang dibahas di sini yang membuat ceritanya jadi menarik lagi ya, geng. Film ini bercerita tentang kisah Wolju, seorang pemilik bar temporer misterius yang berusia 500 tahun. Wow, nggak kebayangkan, geng, usianya segitu. Di film ini dia harus menyelesaikan masalah dari 100.000 orang yang berbeda agar dia tidak lenyap dan masuk ke dalam neraka. Dan sebenarnya selain iming-iming tidak jatuh ke dalam kegelapan, ada alasan lain yang cukup kuat yang membuat dia harus melakukan semua itu tepat waktu. Namun tentunya tidak mudah bagi sebagian orang untuk menceritakan rahasia dan masalah pribadinya kepada orang-orang asing seperti Wolju. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan dari Gang Bae, seorang karyawan yang bekerja di sebuah mall, di mana ia memiliki kekuatan khusus untuk membuat orang lain bercerita tentang masalah hidup mereka secara otomatis ketika menyentuh tubuhnya. Demi mencapai tujuannya, Wolju pun bekerja sama dengan asistennya, Gai, yang diperankan oleh Choi Won Yang, dan Gang Wai untuk menjadikan bar tersebut sebagai tempat curahan hati buat orang-orang yang minum dan makan di sana. Bar ini memperlihatkan cara yang cukup unik di dalam menyembuhkan pelanggannya, yaitu melalui alam mimpi para pelanggan yang minum di sana. Setiap episode yang ada menurut saya cukup menarik, karena selain untuk menghibur, film ini juga banyak memberikan pesan-pesan hidup yang mungkin bisa ditiru di kehidupan nyata. Salut buat screenwriternya deh, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi menurut saya, serial drama ini bisalah direkomendasikan untuk dicicipi para pecinta film dengan genre-genre seperti ini. Oke, cukup. Oke gengs, jadi mungkin sekian review singkat yang bisa saya bagi di sini. Silahkan kalian tinggalkan komentar jika kalian sudah menonton filmnya nanti, dan itu pun kalau kalian suka. Terima kasih sudah singgah di channel yang masih acak-acakan ini. Semoga kalian selalu dalam baik dan tetap wacau, Horas.